Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas PTIKD Angkatan 2019 dengan NIM 192904131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aturan critical section. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu critical section. Nah, critical section sendiri ini adalah bagian dari suatu proses yang akan melakukan akses dan manipulasi data. Ketika sebuah proses sedang dijalankan, dalam critical section-nya tidak ada proses lain yang boleh dijalankan dalam critical section tersebut, karena akan menyebabkan keadaan mutually exclusive. Nah, mutually exclusive ini adalah suatu keadaan di mana terjadinya akses resource yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan saya mengenai apa itu critical section. Selanjutnya kita akan menangkap ke materi aturan critical section. Nah, aturan critical section di sini ada 3. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yang kedua adalah deadlock free, dan yang ketiga adalah starvation free. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu mutual exclusion. Nah, mutual exclusion di sini adalah konsep sedemikian rupa sehingga hanya satu proses yang boleh mengakses ataupun menggunakan sebuah sumber daya yang tidak bisa dipakai berbarengan. Contohnya itu seperti printer, kartu jaringan, dan lain-lain. Mutual exclusion juga mengharuskan pada suatu saat hanya ada satu proses yang berada pada kondisi critical section untuk menghindari beberapa masalah yang dapat terjadi. Pada mutual exclusion ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu mutual exclusion harus dapat dipaksakan, dan yang kedua, proses yang berhenti sementara pada bagian non-kritikal harus dapat berhenti tanpa mengganggu proses yang lain. Yang ketiga, tidak boleh terjadi sebuah proses bertahan dari memasuki critical section dalam waktu yang tidak pasti, seperti tidak boleh ada deadlock dan starvation. Selanjutnya, ketika tidak ada proses yang memasuki critical section pada suatu critical resource, maka proses lain yang hendak memasuki critical section-nya harus diizinkan mengakses critical resource tersebut tanpa waktu tunda. Dan yang terakhir adalah tidak ada asumsi yang dibuat mengenai kecepatan proses dan tinggal prosesor. Selain memiliki kriteria mutual exclusion juga memiliki metode penjamin. Yang pertama yaitu ada metode variable lock, yang kedua ada metode bergantian secara ketat, yang ketiga ada metode dengan basi waiting, dan yang keempat metode dengan semaphore. Metode yang pertama yaitu ketika proses hendak masuk critical section, terlebih dahulu memeriksa variable lock-nya. Misalkan jika variable lock-nya berisi 0, proses men-set variable lock menjadi 1 dan kemudian masuk critical section. Akan tetapi jika variable lock berisi 1, berarti terdapat proses lain pada critical section, sehingga proses menunggu sampai nilai variable lock menjadi 0. Metode selanjutnya adalah metode bergantian secara ketat, yaitu metode yang mengasumsikan dapat menggilir masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Metode ini juga melakukan inspeksi terhadap variabel yang berfungsi untuk memenuhi critical section-nya. Nah, metode selanjutnya adalah metode dengan basi waiting. Basi waiting ini adalah proses yang sibuk menunggu dan tidak mengerjakan apapun sampai mendapatkan izin untuk masuk ke critical section-nya. Sibuk menunggu di sini berarti bahwa proses tersebut sedang menunggu dan terus-menerus sibuk memeriksa status izinnya sehingga memakan waktu prosesor. Nah, metode yang terakhir adalah metode dengan semaphore. Prinsip dasar dari semaphore ini adalah 2 atau lebih proses bekerja sama dengan signal yang sederhana. Misalnya, proses dipaksa untuk berhenti di tempat yang ditunjuk sampai menerima suatu atau sebuah signal khusus. Selanjutnya, aturan critical section yang kedua, yaitu deadlock free, di mana deadlock di sini memiliki arti suatu kondisi di mana 2 proses atau bahkan lebih saling menunggu proses yang lain.
untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Dalam artian sebenarnya adalah deadlock ini berarti kebuntuan. Kebuntuan di sini memiliki arti bahwa masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa deadlock ini adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Metode yang terakhir adalah starvation free. Starvation free adalah suatu proses yang akan menunggu suatu kejadian atau hasil suatu proses lain supaya dapat menyelesaikan tugasnya. Tetapi kejadian yang ditunggu tidak pernah terjadi karena selalu diambil alih terlebih dahulu oleh proses yang lain. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai aturan critical section. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.